Baru 2 hari aku meninggalkan rumah demi merawat ibu di rumah sakit. Tapi saat aku kembali, aku menemukan pintu kamar utama terbuka. Saat ku dorong pelan, napasku terhenti. Di atas ranjang, suamiku dan pembantuku tidur berdua seolah dunia hanya milik mereka. Darahku mendidih, tapi aku tidak menangis. Aku mundur perlahan, karena detik itu juga, sebuah rencana rahasia sudah tersusun rapi di kepalaku. 10 menit kemudian, puluhan panggilan telepon masuk, yang membuat suamiku panik ketakutan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dania melangkah perlahan memasuki pelataran rumahnya yang megah namun terasa begitu sepi siang itu. Baru 2 hari ia meninggalkan bangunan mewah ini demi merawat ibunya yang sedang sakit keras di rumah sakit pusat kota. Lelah masih menggelayuti seluruh persendian tubuhnya, ditambah lagi pikiran tentang kondisi kesehatan ibunya yang belum stabil sepenuhnya. Namun, rasa rindu dan tanggung jawab sebagai seorang istri membuatnya memutuskan untuk pulang sebentar, sekadar mengambil beberapa pakaian ganti dan mengecek keadaan rumah. Ia tidak mengabari Galang, suaminya, bahwa ia akan pulang siang ini. Ia ingin memberikan kejutan kecil, mungkin memasakkan makanan kesukaan suaminya sebelum ia kembali lagi ke rumah sakit. Matahari bersinar terik di luar, tetapi begitu ia masuk ke dalam rumah, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitnya, membawa serta keheningan yang janggal. Tidak ada suara televisi yang biasa menyala, tidak ada suara aktivitas di dapur. Dania melepaskan sepatu datarnya dan meletakkannya di rak dengan gerakan sangat pelan. Seolah insting alaminya menyuruhnya untuk tidak menimbulkan suara sedikit pun. Ia berjalan melewati ruang tamu yang rapi. Karpet tebal meredam langkah kakinya. Firasatnya mulai terasa tidak enak ketika melihat tas kerja Galang tergeletak sembarangan di sofa ruang tengah. Padahal seharusnya jam segini Galang berada di kantor mengurus perusahaan yang Dania percayakan padanya. Botol air mineral yang isinya tinggal setengah terlihat di atas meja kaca, bersebelahan dengan sebuah syal wanita yang sangat Dania kenali. Itu bukan miliknya. Itu adalah syal murah yang pernah ia lihat dipakai oleh Fatimah, asisten rumah tangga yang baru bekerja 6 bulan di rumah ini. Jantung Dania mulai berdegup lebih kencang, namun wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Ia menaiki tangga menuju lantai 2, tempat kamar utamanya berada. Semakin dekat ia melangkah, semakin ia berharap bahwa apa yang ada di kepalanya hanyalah kekhawatiran yang berlebihan akibat kurang tidur. Namun, kenyataan seringkali lebih pahit daripada dugaan terburuk sekalipun. Pintu kamar utamanya sedikit terbuka, menyisakan celah vertikal yang memungkinkan siapa saja di luar untuk mengintip ke dalam. Dania berhenti tepat di depan pintu itu. Tangannya terangkat, hendak mendorong daun pintu, namun terhenti di udara. Dari celah itu, suara dengkuran halus terdengar. Dengan menahan napas, Dania mendorong pintu itu sangat pelan hingga celahnya melebar. Cukup untuk kedua matanya menyaksikan pemandangan yang seketika menghentikan aliran darah di tubuhnya. Di atas ranjang tidurnya, di atas spray yang ia beli dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri, Galang sedang tertidur pulas tanpa busana. Di sampingnya, berbantalkan lengan Galang, Fatimah juga tertidur lelap dengan senyum tersungging di bibirnya. Mereka terlihat begitu damai, begitu puas, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua dan Dania hanyalah hantu yang tidak pernah ada. Dada Dania sesak bukan main. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga hancur. Marah, kecewa, jijik, dan sakit hati bercampur menjadi satu adonan emosi yang siap meledak. Darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Ingin rasanya ia berteriak sekencang-kencangnya, menjambak rambut Fatimah, memukul wajah Galang hingga babak belur, dan meluapkan segala amarahnya saat itu juga. Namun, Dania tidak melakukannya. Ia adalah wanita yang terdidik untuk selalu mengedepankan akal sehat di atas emosi. Dalam hitungan detik, otak cerdasnya mengambil alih kendali tubuhnya. Ia menarik napas panjang tanpa suara, lalu menghembuskannya perlahan untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tidak menangis. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Wajahnya berubah dingin, sedingin es. Ia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Dengan tangan yang stabil tanpa getaran sedikit pun, ia mengarahkan kamera ponsel ke arah dua manusia yang sedang terlelap itu. Ia mengambil beberapa foto dan video dari berbagai sudut sebagai bukti yang tak terbantahkan. Wajah Galang dan Fatimah terlihat sangat jelas dalam bingkai foto itu, menjadi saksi bisu pengkhianatan yang mereka lakukan di rumah Dania sendiri.
Setelah mendapatkan bukti yang cukup, Dania mundur perlahan. Ia menutup kembali pintu kamar itu hingga posisinya persis seperti semula, sedikit terbuka. Ia berjingkat mundur menjauhi kamar utama dan masuk ke ruang kerjanya yang berada di ujung lorong. Di sanalah Dania menumpahkan segala fokusnya. Ia duduk di kursi kerjanya yang nyaman, membuka laptop pribadinya, dan mulai mengetik dengan kecepatan tinggi. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah senyum mengerikan yang menandakan bahwa perang telah dimulai. Dania bukan wanita lemah yang akan meratap saat disakiti. Ia adalah pebisnis ulung yang tahu bagaimana cara menghancurkan lawan tanpa perlu mengotori tangannya dengan darah. Jari-jari Dania menari lincah di atas papan ketik. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengakses sistem perbankan. Sebagai pemilik aset utama, Dania memiliki akses penuh ke semua rekening, termasuk rekening yang dipegang Galang karena sumber dananya berasal dari perusahaan keluarga Dania. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Dania memindahkan seluruh dana likuid dari rekening bersama dan rekening pribadi Galang ke rekening rahasia miliknya di bank lain yang tidak bisa diakses oleh suaminya. Ia menyisakan saldo Rp0 di kartu debit Galang. Tidak berhenti di situ, ia juga memblokir semua akses kartu kredit tambahan yang selama ini digunakan Galang untuk berfoya-foya. Galang yang selama ini hidup mewah dari uang istri, kini secara finansial telah dimiskinkan dalam sekejap mata. Langkah selanjutnya adalah serangan pada karir. Dania menyusun sebuah surel resmi yang ditujukan kepada Dewan Direksi Perusahaan dan juga tembusan kepada pihak kepolisian bagian kejahatan keuangan. Ia melampirkan bukti-bukti digital yang selama ini sudah ia kumpulkan diam-diam mengenai penyelewengan dana yang dilakukan Galang. Galang mengira Dania tidak tahu bahwa ia sering mengambil dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan investasi bodong. Namun Dania tahu segalanya. Ia hanya diam selama ini, menunggu waktu yang tepat. Dan hari ini adalah waktu yang paling tepat. Dengan satu kali tekan tombol kirim, reputasi Galang sebagai profesional hancur lebur. Laporan itu berisi data akurat mengenai penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Galang selama setahun terakhir. 10 menit berlalu dengan sangat produktif. Dania telah memutus aliran uang, memblokir akses kendaraan yang ternyata masih atas nama perusahaannya, dan melaporkan tindak kejahatan suaminya. Rencana itu tersusun rapi di kepalanya. Sebuah misi diam-diam yang akan mengubah hidup Galang dan Fatimah selamanya. Setelah memastikan semua jejak digitalnya aman, Dania menutup laptopnya. Ia berdiri, merapikan pakaiannya, dan berjalan kembali menuju kamar utama. Kali ini, ia tidak mengendap-endap. Ia sengaja menghentakkan kakinya cukup keras di lantai parket kayu, menciptakan suara langkah kaki yang tegas dan mengintimidasi. Dania mendorong pintu kamar dengan kasar hingga menabrak dinding dan menimbulkan suara dentuman yang keras. Galang dan Fatimah tersentak bangun seketika. Mata mereka terbelalak kaget. Napas mereka memburu karena terkejut. Galang yang masih setengah sadar melihat sosok Dania berdiri tegak di ambang pintu dengan tatapan tajam. Wajah Galang langsung pucat pasi. Darah seolah lenyap dari wajahnya. Ia buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Sementara Fatimah menjerit kecil dan bersembunyi di balik punggung Galang dengan tubuh gemetar hebat. Suasana di kamar itu seketika menjadi sangat mencekam. Galang mencoba membuka mulutnya untuk bicara, untuk menyangkal, atau sekadar membuat alasan konyol, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Dania tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap mereka berdua bergantian dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Keheningan itu jauh lebih menyiksa daripada teriakan marah. Tiba-tiba, ponsel Galang yang tergeletak di nakas berdering nyaring. Satu panggilan masuk, kemudian mati, lalu berdering lagi. Notifikasi pesan masuk bertubi-tubi hingga ponsel itu bergetar hebat seakan mau meledak. Layar ponsel menyala terus-menerus, menampilkan nama-nama dari kantor, dari bank, dan dari nomor-nomor tidak dikenal. Galang dengan tangan gemetar meraih ponselnya. Ia melihat puluhan panggilan tak terjawab dari direktur keuangan dan notifikasi dari bank bahwa transaksinya ditolak serta saldonya kosong. Wajah Galang berubah dari pucat menjadi panik luar biasa. Ia membaca satu pesan singkat dari bank yang menyatakan pembekuan aset karena dugaan aktivitas ilegal. Matanya membelalak menatap Dania yang masih berdiri tenang di pintu. Tubuh Galang mulai limbung. Tekanan darahnya seolah anjlok drastis melihat kehancuran hidupnya yang datang secara tiba-tiba dalam hitungan menit. Napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Rasa takut akan kemiskinan dan penjara lebih besar daripada rasa malunya ketahuan selingkuh. Galang mencoba bangkit berdiri, tetapi kakinya lemas seperti jeli. Ia histeris.
mengerang tidak jelas sambil memegang kepalanya yang terasa mau pecah. Lalu tubuhnya ambruk ke lantai. Galang pingsan karena syok berat. Fatimah menjerit histeris melihat tuannya tumbang, sementara Dania hanya tersenyum tipis, sangat tipis, menikmati babak pertama dari pertunjukan kehancuran yang baru saja ia mulai. Bau nasi goreng dan telur dadar menguar harum dari dapur, sebuah aroma yang biasanya membangkitkan selera makan di pagi hari. Namun pagi ini aroma itu terasa seperti peringatan bahaya bagi penghuni rumah lainnya. Dania berdiri di depan kompor dengan apron membalut tubuhnya. Memasak dengan gerakan santai dan teratur seolah tidak pernah terjadi tragedi besar kemarin siang. Suara spatulanya yang beradu dengan wajan menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan rumah yang mencekam. Matahari pagi menembus jendela kaca dapur, menyinari wajah Dania yang tampak segar dan berseri. Sangat kontras dengan dua orang yang duduk kaku di meja makan di belakangnya. Galang duduk di kursi utamanya dengan wajah kusut dan mata cekung. Ia sudah sadar dari pingsannya sore kemarin, namun jiwanya seolah belum kembali sepenuhnya. Ia menatap piring kosong di depannya dengan tatapan kosong. Semalam adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ponselnya terus berdering hingga baterainya habis, dan ia tidak berani mengisi dayanya kembali karena takut menghadapi kenyataan. Ia tahu, hidupnya yang nyaman telah berakhir. Tetapi ia belum tahu seberapa parah kerusakan yang telah terjadi. Di sudut lain meja makan, Fatimah berdiri mematung. Ia tidak berani duduk. Wajahnya sembab karena menangis semalaman. Ia bingung dengan statusnya sekarang. Dania tidak mengusirnya, tetapi juga tidak mengajaknya bicara. Keberadaan Dania yang terlalu tenang justru membuat nyali Fatimah menciut hingga titik terendah. Dania mematikan kompor, lalu membawa mangkuk besar berisi nasi goreng ke meja makan. Ia meletakkannya tepat di tengah meja dengan gerakan anggun. Kemudian ia mengambil piring, menyendokkan nasi untuk dirinya sendiri, lalu duduk di hadapan Galang. Dania mulai makan dengan tenang, mengunyah perlahan, menikmati setiap suapan masakannya. Galang dan Fatimah hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. Mereka seperti tawanan perang yang sedang menunggu vonis dari sang jenderal. Dania tidak menawari mereka makan. Ia bersikap seolah mereka tidak ada di sana. Akhirnya, Galang tidak tahan lagi dengan kebisuan itu. Suaranya serak dan bergetar saat ia mencoba memanggil istrinya. Ia berusaha menyusun kalimat pembelaan yang sudah ia rangkai di kepalanya semalaman. Galang ingin mengatakan bahwa itu hanya kehilafan sesaat, bahwa Fatimah yang menggodanya, bahwa ia masih mencintai Dania. Namun, baru saja Galang membuka mulut untuk mengucapkan satu kata. Dania mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat tegas untuk diam tanpa perlu menoleh. Galang langsung terdiam. Nyalinya ciut seketika. Dominasi Dania di ruangan itu begitu kuat hingga membuat udara terasa berat untuk dihirup. Setelah menyelesaikan suapan terakhirnya, Dania meletakkan sendok dan garpu dengan rapi di atas piring. Ia mengambil serbet kain, menyeka sudut bibirnya, lalu menyesap air putih hangat. Baru setelah itu ia mengangkat wajahnya, menatap lurus tepat ke manik mata Galang. Tatapan itu dingin, tajam, dan menusuk. Tidak ada lagi kehangatan cinta seorang istri di sana. Yang ada hanyalah kalkulasi dingin seorang wanita yang telah dikhianati dan kini memegang kendali penuh. Galang menunduk, tidak berani membalas tatapan itu. Dania mulai berbicara dengan nada suara yang rendah, datar, namun setiap katanya terdengar jelas dan tegas. Ia memberitahu Galang bahwa mulai hari ini, status Galang di rumah ini bukan lagi sebagai kepala keluarga, melainkan hanya sebagai penumpang. Dania menjelaskan dengan rinci namun singkat bahwa semua fasilitas yang selama ini Galang nikmati, mulai dari mobil sedan mewah, kartu kredit, hingga jatah uang bulanan, semuanya telah dicabut. Dania juga memberitahu bahwa pihak kantor pusat telah menghubunginya dan proses audit internal sedang berjalan. Galang akan menghadapi tuntutan hukum atas penggelapan dana yang dilakukannya. Wajah Galang semakin pucat mendengar penjelasan Dania yang begitu sistematis. Ia sadar, Dania sudah tahu segalanya, bahkan hal-hal yang Galang coba sembunyikan rapat-rapat. Lalu tatapan Dania beralih ke Fatimah yang masih berdiri gemetar di pojok ruangan. Fatimah tersentak kaget saat namanya disebut. Dania dengan senyum sinis mengatakan bahwa mulai detik ini, Fatimah bukan lagi asisten rumah tangga yang digaji. Dania memecatnya secara resmi dari pekerjaan itu. Namun, Dania tidak mengizinkan Fatimah pergi dari rumah itu. Dania menahan Fatimah bukan karena ingin memaafkannya, melainkan karena Fatimah memiliki utang ganti rugi atas kerusakan barang-barang dan pencurian kecil yang pernah dilakukannya di masa lalu, yang selama ini Dania biarkan.
Dania menunjukkan sebuah buku catatan kecil yang berisi daftar barang-barang yang pernah hilang atau rusak di tangan Fatimah, lengkap dengan nominal harganya. Jika Fatimah ingin pergi, ia harus melunasi semua itu terlebih dahulu. Fatimah menangis, memohon ampun, mengatakan bahwa ia tidak punya uang sebanyak itu. Dania hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Ia memberikan solusi yang kejam. Fatimah harus tetap tinggal di sana untuk bekerja tanpa dibayar sebagai pelayan pribadi Galang, mengurus segala keperluan Galang yang kini sedang sakit-sakitan karena stres, sampai utangnya lunas. Dania menegaskan bahwa ia tidak akan lagi mengurus kebutuhan Galang. Jadi, pasangan selingkuh itu kini harus saling mengurus satu sama lain dalam kemiskinan di tengah kemewahan rumah Dania. Itu adalah hukuman yang brilian. Membiarkan mereka tetap bersama, tetapi menghilangkan semua kenyamanan dan fasilitas, sehingga cinta terlarang mereka akan diuji oleh penderitaan dan saling menyalahkan. Dania kemudian berdiri, mengambil tas kerjanya. Ia berkata bahwa ia harus pergi ke kantor untuk membereskan kekacauan yang dibuat Galang. Sebelum pergi, Dania meletakkan sebuah amplop coklat di hadapan Galang. Galang dengan tangan gemetar membuka amplop itu. Isinya adalah surat tagihan utang dari berbagai pihak, tagihan kartu kredit yang membengkak, dan surat panggilan dari kepolisian. Di bagian paling bawah, terdapat sebuah dokumen perjanjian pisah harta yang dulu pernah mereka buat namun Galang abaikan. Dokumen itu kini menjadi senjata mematikan yang melindungi seluruh aset Dania dari kebangkrutan Galang. Galang menatap punggung Dania yang menjauh, melangkah keluar rumah dengan percaya diri. Suara deru mesin mobil Dania terdengar menjauh, meninggalkan Galang dan Fatimah dalam keheningan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka berdua terjebak di dalam rumah besar itu. Pagar depan dikunci secara otomatis oleh Dania, dan satpam di depan sudah diberi instruksi untuk tidak membiarkan Galang atau Fatimah keluar tanpa izin Dania. Mereka kini adalah tawanan di istana yang dulu mereka kira bisa mereka kuasai. Galang menatap Fatimah dengan tatapan marah, mulai menyalahkannya atas semua kesialan ini, sementara Fatimah menatap Galang dengan tatapan kecewa karena menyadari bahwa lelaki yang ia banggakan ternyata tidak memiliki apa-apa tanpa istrinya. Benih-benih kebencian mulai tumbuh di antara mereka berdua, tepat seperti yang direncanakan Dania. Sarapan pagi itu menjadi awal dari neraka dunia bagi Galang dan Fatimah. Galang mondar-mandir di ruang tamu seperti binatang yang terperangkap dalam sangkar. Keringat dingin terus mengucur dari pelipisnya meski pendingin ruangan masih menyala. Ia mencoba membuka pintu depan, namun terkunci rapat dari luar. Ia berlari ke pintu samping, pintu belakang, bahkan mencoba membuka jendela-jendela besar di lantai bawah. Semuanya nihil. Rumah mewah yang selama ini ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya kini berubah menjadi penjara berteknologi tinggi. Dania, dengan segala kecerdasannya, telah mengaktifkan sistem keamanan rumah pintar yang hanya bisa diakses melalui sidik jari dan kode verifikasi miliknya seorang. Galang mencoba menelepon tukang kunci, namun panggilannya dialihkan karena pulsanya habis dan paket datanya sudah diputus oleh Dania. Ia benar-benar terisolasi. Di sudut ruangan, Fatimah duduk meringkuk sambil memeluk lutut. Isak tangisnya mulai terdengar menyebalkan di telinga Galang. Wajah gadis itu sembab. Riasannya luntur berantakan. Ia terus bergumam meminta pulang, meminta maaf, dan menyalahkan dirinya sendiri. Galang menatapnya dengan perasaan jijik yang mulai tumbuh. Dulu, ia melihat Fatimah sebagai sosok yang polos dan penurut. Pelarian sempurna dari Dania yang terlalu mandiri dan mengintimidasi. Namun sekarang, melihat Fatimah yang lemah dan cengeng di saat genting seperti ini, Galang sadar betapa bodohnya pilihannya. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Dan sekarang, batu kerikil itu menjadi beban yang memberatkannya. Tiba-tiba, aliran listrik di seluruh rumah padam. Lampu-lampu kristal gantung mati seketika, menyisakan keremangan dari cahaya matahari yang menembus tirai tebal. Mesin pendingin ruangan berhenti mendengung, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Galang panik. Ia berlari ke panel listrik di belakang dapur, mencoba menaikkan saklarnya kembali, namun sia-sia. Listrik utama telah diputus dari pusat kontrol. Hanya satu ruangan di lantai atas yang terlihat masih menyala terang benderang dari celah bawah pintunya. Kamar tidur utama yang kini ditempati Dania seorang diri. Rupanya, Dania telah mengalihkan seluruh daya dari genset cadangan hanya untuk kamar pribadinya, membiarkan sisa rumah itu mati suri. Suhu udara di dalam rumah mulai meningkat. Tanpa AC, rumah besar dengan banyak kaca itu berubah menjadi oven raksasa di tengah hari bolong. Galang mulai merasakan gerah yang luar biasa. Ia melepas kemejanya yang basah oleh keringat, melemparnya sembarangan ke lantai.
Rasa haus mulai menyerang tenggorokannya yang kering. Ia berjalan tertatih menuju kulkas, berharap menemukan air dingin. Namun saat ia membuka pintu kulkas, ia mendapati isinya kosong melompong. Tidak ada botol air mineral, tidak ada jus, tidak ada buah-buahan. Hanya ada sisa-sisa bahan makanan mentah yang sudah mulai layu. Dania telah membersihkan kulkas itu sebelum berangkat tadi pagi, memindahkan semua stok makanan ke kulkas kecil di dalam kamarnya yang terkunci rapat. Galang berteriak frustrasi, memukul pintu kulkas hingga penyok sedikit. Ia haus, lapar, dan kepanasan. Ia menoleh pada Fatimah yang kini terbaring lemas di sofa karena kepanasan. Galang mendekatinya, bukan untuk menolong, tapi untuk melampiaskan amarahnya. "Ini semua gara-gara kamu," bentak Galang kasar, menunjuk wajah Fatimah. "Kalau kamu nggak godain aku nggak bakal kayak gini. Sekarang lihat, kita terjebak di sini kayak tikus." Fatimah terkejut mendengar bentakan itu. Ia menatap Galang tak percaya. Lelaki yang kemarin memujinya setinggi langit kini menatapnya dengan kebencian yang nyata. Air mata Fatimah kembali tumpah. Kali ini karena sakit hati yang mendalam. Menjelang sore, perut mereka berdua mulai melilit karena lapar. Galang mencoba meminum air keran dari wastafel dapur. Namun airnya terasa payau dan berbau kaporit, membuatnya mual. Tiba-tiba, interkom di dinding ruang tengah menyala. Suara Dania terdengar jernih dari speaker. "Selamat sore, penghuni rumah. Bagaimana harinya? Cukup hangat, bukan?" Nada bicaranya terdengar santai, seolah sedang menyapa tamu hotel. Galang langsung berlari mendekati interkom, berteriak memohon, "Dania, tolong nyalakan listriknya. Kami bisa mati kepanasan di sini. Aku haus. Dania, tolong." Dania terkekeh pelan dari seberang sana. "Oh, haus ya? Kasihan sekali. Kebetulan aku baru saja memesan catering makanan enak. Ayam bakar, es teh manis, buah potong segar. Tapi sayangnya, makanan ini tidak gratis, Galang." Jeda sejenak, Galang menelan ludah membayangkan makanan itu. "Aku bisa memberikan 2 porsi makanan lengkap untuk kalian, tapi ada harganya." Suara Dania berubah serius. "Harganya bukan uang, karena aku tahu kamu sudah tidak punya uang sepeser pun. Harganya adalah satu barang berharga." "Barang apa?" "Ambil saja jam tanganku," teriak Galang putus asa. "Bukan jam tanganmu. Itu sudah jadi barang sitaan," jawab Dania dingin. "Aku mau kalung emas yang dipakai Fatimah sekarang. Kalung itu kamu beli pakai kartu kredit tambahanku bulan lalu, kan? Kembalikan kalung itu ke kotak pos di depan pintu kamar utamaku sekarang juga. 1 kalung untuk 2 piring nasi dan 2 botol air dingin." Galang langsung menoleh ke arah Fatimah. Matanya tertuju pada kalung emas putih berliontin kecil yang melingkar di leher gadis itu. Itu adalah hadiah ulang tahun dari Galang untuk Fatimah, simbol cinta mereka. Fatimah memegang kalungnya erat-erat, menggelengkan kepala ketakutan. "Jangan, Mas, ini satu-satunya barang berharga punyaku," lirihnya. Namun Galang sudah gelap mata karena lapar dan haus. Ia menerjang maju, mencengkram bahu Fatimah, dan memaksa menarik kalung itu. Terjadi pergulatan singkat yang menyedihkan. Fatimah menangis histeris saat Galang dengan kasar merenggut paksa kalung itu hingga kulit lehernya sedikit tergores. Galang tidak peduli. Ia berlari ke lantai atas, memasukkan kalung itu ke kotak pos di pintu kamar Dania, dan beberapa detik kemudian, pintu kecil di bagian bawah pintu terbuka, mendorong keluar nampan berisi makanan dan minuman dingin. Galang menyambar makanan itu dengan rakus, melupakan harga dirinya, melupakan cintanya pada Fatimah, yang kini menangis terseduh-seduh di lantai bawah, menyadari bahwa ia hanyalah alat tukar bagi lelaki yang ia puja. Malam itu, suasana di dalam rumah semakin suram. Galang dan Fatimah makan dalam diam di ruang tengah yang gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang menerobos masuk, menyinari wajah-wajah mereka yang kian lesu. Galang merasa sedikit bertenaga setelah makan, namun rasa bersalah dan malu mulai merayapi hatinya saat melihat leher Fatimah yang merah bekas cengkramannya tadi. Namun, egonya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Ia justru merasa Fatimah pantas mendapatkannya karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Sementara Fatimah makan sambil sesenggukan, matanya bengkak, hatinya hancur melihat tabiat asli Galang yang begitu kejam saat terdesak. Keesokan paginya, pintu kamar utama terbuka. Dania keluar dengan pakaian rapi, siap berangkat ke kantor. Wajahnya segar bugar, kontras dengan Galang dan Fatimah yang kusut, bau keringat,
dan belum mandi karena air di kamar mandi mati sejak kemarin sore. Dania berjalan menuruni tangga dengan langkah anggun, seolah tidak melihat dua gembel yang duduk di lantai ruang tamunya. Galang langsung bersimpuh di kaki tangga, menghadang jalan Dania. Ia bersujud, memegang ujung gamis Dania, memohon ampun dengan suara serak. Dania, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Dania, sumpah, aku nggak akan ulangi lagi. Aku bakal putusin Fatimah sekarang juga. Tolong jangan siksa aku kayak gini. Dania berhenti, menatap puncak kepala suaminya yang sedang bersujud di kakinya. Ia tersenyum miring, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Oh, kamu mau memutuskan dia? Tanyanya dengan nada pura-pura terkejut. Tapi bukannya kalian saling mencintai? Bukannya kamu bilang dia lebih mengerti kamu daripada aku yang sibuk kerja? Dania menyindir dengan telak. Galang menggeleng kuat-kuat. Enggak, Dania, itu cuma nafsu sesaat. Aku cuma main-main sama dia. Dia yang godain aku duluan. Dia wanita murahan. Dania, aku jijik sama dia. Galang berteriak lantang, berusaha meyakinkan Dania, tanpa sadar bahwa Fatimah mendengar semua itu dari balik sofa dengan hati yang hancur berkeping-keping. Dania melirik ke arah Fatimah yang berdiri mematung dengan air mata mengalir deras. Lalu ia kembali menatap Galang. Buktikan, kata Dania dingin. Kalau kamu benar-benar menyesal, usir dia sekarang juga. Katakan di depan wajahnya bahwa dia tidak berarti apa-apa bagimu. Katakan bahwa dia hanyalah pelarian sampah bagimu. Lakukan sekarang, dan aku akan pertimbangkan untuk memberimu kesempatan kedua. Ini adalah jebakan psikologis. Dania ingin melihat seberapa rendah moral Galang, sekaligus menghancurkan mental Fatimah agar gadis itu sadar siapa sebenarnya lelaki yang ia bela mati-matian. Galang tanpa ragu bangkit berdiri. Ia berbalik menghadap Fatimah. Matanya menyala dengan kemarahan yang dibuat-buat demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia melangkah mendekati Fatimah, menunjuk wajah gadis itu tepat di depan hidungnya. Dengar, Fatimah, kamu dengar sendiri kan? Aku nggak pernah cinta sama kamu. Kamu itu cuma pembantu yang nggak tahu diri. Pergi kamu dari sini. Aku muak lihat muka kamu. Galang memaki Fatimah habis-habisan, mengeluarkan kata-kata kasar dan hinaan yang sangat menyakitkan. Ia bahkan mendorong bahu Fatimah hingga gadis itu terhuyung ke belakang menabrak dinding. Fatimah menangis meraung-raung. Tidak menyangka Galang akan setega itu. Hatinya sakit bukan main. Ia merasa dikhianati, dibuang, dan diinjak-injak harga dirinya. Setelah puas memaki, Galang kembali berbalik menghadap Dania dengan wajah penuh harap, seperti anjing yang menunggu pujian dari majikannya. Sudah, Dania, sudah aku lakukan. Sekarang kamu percayakan? Tolong maafkan aku. Dania bertepuk tangan pelan, tepuk tangan yang lambat dan sarkastik. Luar biasa, Galang, akting yang sangat meyakinkan. Wajah Dania berubah drastis dari tenang menjadi jijik. Tapi aku tidak pernah bilang aku akan memaafkanmu. Aku cuma bilang akan mempertimbangkan. Dan setelah melihat betapa mudahnya kamu membuang orang yang katanya kamu cintai demi uang dan kenyamanan, pertimbanganku sudah bulat. Kamu memang manusia sampah yang tidak layak dimaafkan. Galang ternganga. Wajahnya pucat pasi menyadari ia baru saja dipermainkan. Dania mengeluarkan ponselnya yang sedari tadi merekam semua kejadian itu. Dan satu lagi, Fatimah. Dania menoleh pada gadis yang masih menangis di pojok. Lihat rekaman ini baik-baik. Ini adalah bukti betapa murahnya harga dirimu di mata lelaki ini. Kamu rela menghancurkan rumah tanggaku demi lelaki yang bahkan tidak ragu membuangmu ke tong sampah saat dia susah. Simpan kebencianmu itu. Gunakan akal sehatmu. Kalian berdua sama-sama menyedihkan. Dania kemudian melangkah pergi meninggalkan mereka berdua yang terpaku dalam kehancuran masing-masing. Di ruang tamu itu, kini tersisa dua musuh dalam selimut. Galang yang gagal mendapatkan maaf Dania, dan Fatimah yang kini membenci Galang setengah mati. Aliansi perselingkuhan mereka telah resmi hancur lebur, digantikan oleh rasa saling curiga dan dendam yang membara. Dania berhasil mengadu domba mereka tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Siang itu, matahari bersinar sangat terik, seolah alam semesta turut mendukung suasana panas yang sedang terjadi di dalam rumah megah itu. Gerbang depan yang biasanya tertutup rapat tiba-tiba terbuka otomatis. Sebuah mobil sedan tua berwarna hitam memasuki halaman rumah. Dari dalam mobil, keluarlah seorang wanita parubaya dengan gaya bicara yang lantang dan langkah kaki yang dihentak-hentakan. Itu adalah Ibu Hasti.
ibu kandung Galang. Ia datang tanpa pemberitahuan, berniat memberikan kejutan sekaligus inspeksi mendadak ke rumah anaknya. Sebuah kebiasaan lama yang selalu membuat Dania merasa tidak nyaman. Namun kali ini, kedatangan Ibu Hasti justru menjadi bumbu penyedap dalam drama kehancuran yang sedang Dania sutradarai. Ibu Hasti berjalan menuju pintu utama sambil mengipas-ngipaskan tangannya ke wajah, mengeluh tentang cuaca panas, tanpa menyadari bahwa di dalam rumah pun tidak ada bedanya karena aliran listrik masih diputus total oleh Dania. Ibu Hasti mendorong pintu depan yang tidak terkunci. Begitu masuk, ia langsung berteriak memanggil nama Galang dan Dania dengan nada suara yang tinggi. Ia mengomel panjang lebar tentang betapa panasnya udara di dalam rumah dan menuduh Dania tidak becus mengurus kenyamanan suaminya. Galang yang sedang duduk melamun di ruang tengah tersentak kaget mendengar suara ibunya. Wajahnya yang sudah kusut semakin terlihat panik. Ia tahu betul tabiat ibunya yang selalu membela dirinya dan menyalahkan Dania atas segala hal. Dalam situasi normal, Galang akan senang dibela, tetapi dalam situasi genting seperti ini, kehadiran ibunya hanya akan memperkeruh suasana dan memancing kemarahan Dania lebih jauh. Galang bergegas menghampiri ibunya, berusaha memberi kode agar ibunya diam atau segera pulang, tetapi terlambat. Ibu Hasti sudah melihat kondisi Galang yang berantakan, bau keringat, dan tampak seperti orang sakit. Melihat kondisi putra kesayangannya yang memprihatinkan, amarah Ibu Hasti meledak. Ia langsung menudingkan telunjuknya ke arah Dania yang baru saja turun dari lantai 2 dengan wajah tenang. Ibu Hasti mencaci maki Dania, menuduhnya sebagai istri durhaka yang menelantarkan suami. Ia mengatakan bahwa Dania terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa melayani Galang. Ia bahkan mengungkit-ungkit masalah keturunan, menyindir bahwa kegagalan Dania memberikan cucu adalah alasan kenapa rumah tangga mereka terasa hambar. Kata-kata pedas itu meluncur deras dari mulut Ibu Hasti tanpa rem. Dania hanya berdiri diam di ujung tangga, mendengarkan semua hinaan itu dengan ekspresi datar, seolah ia sedang mendengarkan siaran radio yang membosankan. Tidak ada sakit hati yang terpancar di matanya, hanya rasa kasihan melihat betapa butanya kasih sayang seorang ibu yang tidak tahu kelakuan bejat anaknya. Di tengah omelan Ibu Hasti yang membahana, tiba-tiba terdengar suara tawa sumbang dari arah dapur. Tawa itu terdengar getir dan penuh luka. Fatimah muncul dari balik tembok penyekat dengan penampilan yang jauh dari kata rapi. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan, dan ada aura kebencian yang kuat memancar dari dirinya. Fatimah berjalan mendekat ke ruang tamu, menatap Ibu Hasti dan Galang bergantian. Galang melotot, memberi isyarat mata agar Fatimah tutup mulut dan pergi, tetapi Fatimah sudah tidak peduli lagi. Gadis yang dulunya penurut itu kini telah berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Hatinya sudah hancur lebur setelah kejadian kemarin malam saat Galang membuangnya mentah-mentah di depan Dania, hanya demi sepotong pengampunan palsu. Fatimah berdiri tegak di hadapan Ibu Hasti. Dengan suara lantang yang memotong omelan wanita tua itu, Fatimah berkata bahwa Ibu Hasti seharusnya malu memiliki anak seperti Galang. Ibu Hasti terbelalak, tidak terima dihina oleh seorang pembantu. Ia hendak menampar Fatimah, namun tangan Fatimah menepisnya dengan kasar. Fatimah kemudian memuntahkan semua kebenaran yang selama ini tersimpan rapat. Ia menceritakan bagaimana Galang merayunya, menjanjikan kemewahan, dan memintanya melayani nafsu bejatnya di kamar utama saat Dania tidak ada. Ia juga menceritakan kejadian memalukan kemarin sore, saat Galang dengan teganya merampas kalung emas satu-satunya milik Fatimah, hanya untuk ditukarkan dengan sepiring nasi ayam bakar dari Dania. Fatimah menunjuk wajah Galang dan berteriak bahwa anak kebanggaan Ibu Hasti itu hanyalah laki-laki pengecut yang rela menjual harga diri orang lain demi perutnya sendiri. Galang berusaha menyela, berteriak bahwa Fatimah berbohong dan sudah gila. Ia mencoba menyerang Fatimah secara fisik untuk membungkam mulutnya, tetapi Dania dengan cepat membanting gelas kaca yang ada di meja hias hingga pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu menghentikan keributan seketika. Dania menatap mereka bertiga dengan tatapan mematikan. Ia kemudian memutar rekaman suara dari ponselnya. Rekaman kejadian kemarin saat Galang menghina Fatimah habis-habisan demi memohon belas kasihan Dania. Suara Galang terdengar jelas di rekaman itu, penuh ketakutan dan kepalsuan. Wajah Ibu Hasti berubah pucat pasi. Ia menatap anaknya dengan tatapan tidak percaya. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia tidak menyangka putra yang selalu ia banggakan di depan arisan keluarga ternyata memiliki moral serendah itu. Kenyataan pahit itu menghantam jantung Ibu Hasti terlalu keras. Napasnya mulai sesak. Tangannya memegangi dada sebelah kiri. Wajahnya yang tadinya merah karena marah kini berubah menjadi biru pucat. Ia terhuyung-huyung, mencoba menggapai sandaran sofa, namun gagal.
Ibu Hasti ambruk ke lantai. Terkena serangan jantung ringan akibat syok berat. Galang berteriak histeris memanggil ibunya. Mengguncang-guncang tubuh wanita tua itu dengan panik. Ia menangis seperti anak kecil. Menyalahkan Fatimah, menyalahkan Dania, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Fatimah mundur selangkah. Tampak sedikit ketakutan melihat akibat dari ucapannya. Namun tidak ada penyesalan di matanya. Ia merasa impas. Di tengah kepanikan itu, hanya Dania yang tetap tenang. Ia tidak ikut berteriak atau menangis. Dengan sigap, ia menelepon ambulans dari ponsel pribadinya. Ia memberikan instruksi pertolongan pertama yang jelas kepada Galang yang sedang panik. Menyuruhnya melonggarkan pakaian ibunya dan memberi ruang udara. Dania bertindak sangat profesional. Seolah ia sedang menangani krisis di perusahaan, bukan krisis keluarga. Ia menunjukkan dominasi total bahwa tanpa dirinya, Galang hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu harus berbuat apa saat ibunya sekarat. Ketika ambulans datang dan membawa Ibu Hasti pergi, Galang ingin ikut, tetapi Dania menahannya. Dania mengingatkan bahwa Galang tidak bisa keluar dari rumah itu, karena ada urusan hukum yang lebih besar menunggunya. Galang hanya bisa menatap nanar mobil ambulans yang menjauh, meninggalkan dirinya terjebak di dalam rumah bersama Fatimah yang membencinya dan Dania yang menguasai hidupnya. Sore harinya, suasana di rumah itu semakin tegang. Galang duduk termenung di ruang tamu. Pikirannya melayang pada kondisi ibunya di rumah sakit. Dania melarangnya pergi menjenguk dengan alasan keamanan aset. Sebuah alasan yang sebenarnya hanya taktik untuk mengisolasi Galang lebih jauh. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Kali ini bukan tamu keluarga, melainkan tamu yang jauh lebih menakutkan bagi Galang. Dari layar monitor intercom yang hanya bisa dilihat oleh Dania, terlihat dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan seorang pria berpakaian sipil yang sangat Dania kenal. Fando, pengacara kepercayaan sekaligus konsultan hukum perusahaannya. Dania menekan tombol pembuka gerbang, membiarkan para penegak hukum itu masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Jantung Galang berdegup kencang saat melihat polisi masuk ke ruang tamu. Ketakutan akan penjara yang selama ini menghantuinya kini berdiri nyata di depan mata. Ia mengira polisi datang untuk menangkapnya karena masalah utang kartu kredit. Namun ia salah besar. Masalahnya jauh lebih serius dari sekadar utang konsumtif. Salah satu petugas polisi menunjukkan surat tugas dan menjelaskan bahwa mereka datang atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, penipuan investasi, dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Galang selama menjabat sebagai direktur operasional di anak perusahaan milik keluarga Dania. Nilai kerugian yang disebutkan mencapai miliaran rupiah. Angka yang membuat lutut Galang lemas ketika Galang berusaha menyangkal semua tuduhan itu. Keringat dingin mengucur deras di seluruh tubuhnya. Dengan panik, matanya liar mencari kambing hitam. Tatapannya jatuh pada Fatimah yang sedang duduk diam di sudut ruangan. Otak licik Galang bekerja cepat. Ia menunjuk Fatimah dengan tangan gemetar dan berteriak kepada polisi bahwa Fatimahlah pelakunya. Galang mengarang cerita bohong bahwa Fatimah sering membantunya membereskan berkas-berkas kantor di rumah dan mencuri kata sandi laptopnya. Ia menuduh Fatimah bekerja sama dengan pihak luar untuk memanipulasi data keuangan dan menjebaknya. Galang berusaha meyakinkan polisi bahwa ia hanyalah korban dari asisten rumah tangga yang tidak tahu diri ini. Fatimah ternganga mendengar tuduhan keji itu. Ia menjerit membantah, menangis histeris mengatakan bahwa ia buta teknologi dan tidak mengerti apa-apa soal keuangan perusahaan. Perdebatan sengit terjadi antara Galang dan Fatimah di depan polisi. Galang terus memojokkan Fatimah dengan argumen-argumen yang terdengar masuk akal bagi orang awam. Namun, Fando, pengacara Dania, hanya tersenyum tipis melihat sandiwara itu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada petugas polisi. Fando menjelaskan bahwa Dania, sebagai pemilik rumah dan komisaris utama perusahaan, telah memasang kamera pengawas tersembunyi, CCTV, di ruang kerja rumah itu sejak 6 bulan lalu karena curiga ada kebocoran data. Dania maju selangkah, mengambil alih situasi. Ia menekan tombol putar pada tablet itu, memperlihatkan rekaman video berkualitas tinggi kepada semua orang di ruangan itu. Dalam video tersebut, terlihat jelas Galang sedang duduk sendirian di meja kerjanya pada larut malam. Tidak ada Fatimah di sana. Galang terlihat sedang melakukan transaksi perbankan daring, memasukkan tanda tangan digital Dania, dan menelepon seseorang membicarakan tentang transfer dana ke rekening pribadi atas nama investasi bodong. Wajah Galang terlihat jelas. Begitu juga layar laptopnya yang terekam dari sudut atas. Video itu adalah bukti mati yang tidak bisa dibantah dengan 1000 alasan sekalipun. Tuduhan Galang terhadap Fatimah patah seketika.
Galang terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Ia sadar, ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri dengan mencoba memfitnah orang lain. Petugas polisi mengangguk paham setelah melihat bukti kuat tersebut. Mereka kemudian membacakan hak-hak Galang sebagai tersangka. Galang tidak langsung diborgol dan diseret ke sel tahanan hari itu juga karena proses penyelidikan masih membutuhkan verifikasi aset. Namun, statusnya kini resmi menjadi tahanan kota dengan pengawasan ketat. Polisi memasangkan gelang kaki elektronik di pergelangan kaki kanan Galang. Alat itu akan memantau pergerakan Galang 24 jam sehari. Ia dilarang keluar dari area rumah tersebut sampai proses pengadilan dimulai. Rumah mewah itu kini resmi menjadi penjara baginya. Ia tidak bisa lari kemana-mana. Paspornya disita, rekeningnya dibekukan, dan akses komunikasinya dibatasi. Fatimah, meskipun lolos dari tuduhan penggelapan dana, tetap tidak bisa bernapas lega. Ia kini menyadari betapa berbahayanya Galang. Lelaki yang ia cintai ternyata tidak segan-segan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan diri sendiri. Rasa cinta itu kini berubah menjadi rasa takut dan benci yang mendalam. Polisi dan Vando kemudian meninggalkan rumah itu setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Dania mengantar mereka sampai ke pintu depan dengan senyum ramah dan ucapan terima kasih yang tulus. Setelah pintu tertutup kembali, suasana di dalam rumah kembali hening dan mencekam. Dania berbalik menatap Galang yang kini terduduk lemas di lantai dengan gelang elektronik melingkar di kakinya. Galang menatap Dania dengan tatapan memohon, berharap masih ada sisa cinta di hati istrinya. Namun, Dania hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Ia berkata pelan, "Nikmatilah waktu istirahatmu di rumah ini, Mas. Kamu tidak perlu capek-capek ke kantor lagi. Kamu bisa bersantai di sini selamanya, ditemani oleh Fatimah yang sekarang sudah tahu persis siapa kamu sebenarnya." Dania kemudian berjalan naik ke lantai atas, meninggalkan Galang yang menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Di sudut lain, Fatimah menatap Galang dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat sampah busuk. Sangkar emas yang dulu dibanggakan Galang kini telah runtuh, berubah menjadi neraka dunia di mana ia harus hidup bersama musuh-musuhnya setiap hari tanpa bisa melarikan diri. Kehancuran mental Galang baru saja dimulai. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Seolah langit ikut menangis melihat drama yang terjadi di dalam rumah Dania. Suara petir sesekali menggelegar, menambah suasana mencekam di ruang tengah yang remang-remang. Fatimah duduk di sudut sofa dengan lutut gemetar. Matanya bengkak sisa menangis seharian. Ia menatap Galang yang tertidur pulas di karpet ruang tamu karena kelelahan mental, mendengkur keras seolah tidak punya dosa. Rasa benci dan jijik memenuhi dada Fatimah setiap kali melihat wajah lelaki itu. Ia sadar, posisinya di rumah ini sudah tidak aman. Dania bisa membuangnya kapan saja, atau lebih buruk lagi, menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan lain yang mungkin saja dikarang oleh Galang. Fatimah memutar otak mencari jalan keluar. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri sebelum kapal ini benar-benar karam. Teringat akan satu rahasia besar yang pernah Galang ceritakan padanya saat mereka sedang di mabuk asmara dulu. Sebuah rahasia yang Galang simpan rapat-rapat dari Dania. Dengan langkah mengendap-endap, Fatimah menaiki tangga menuju kamar utama. Ia mengetuk pintu kamar Dania perlahan, takut membangunkan macan tidur. Pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah Dania yang tenang namun dingin di balik kacamata bacanya. Dania menatap Fatimah dengan alis terangkat, bertanya tanpa suara apa maunya malam-malam begini. Dengan suara bergetar, Fatimah memberanikan diri untuk bernegosiasi. Ia menawarkan sebuah informasi berharga sebagai ganti kebebasannya. "Bu Dania, saya punya rahasia Mas Galang yang ibu nggak tahu. Kalau saya kasih tahu, tolong biarkan saya pergi dari sini dengan sedikit uang saku," ucap Fatimah memohon. Dania tersenyum tipis, mempersilakan Fatimah masuk. Di dalam kamar yang sejuk itu, Fatimah menceritakan semuanya. Bahwa Galang sebenarnya memiliki wanita simpanan lain di luar kota bernama Jihan, seorang janda muda yang dulu pernah menjadi sekretarisnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Galang dan Jihan memiliki seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang disembunyikan di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Galang rutin mengirimkan uang bulanan kepada Jihan dari rekening yang tidak diketahui Dania. Fatimah mengira informasi ini akan menghancurkan hati Dania, atau setidaknya membuatnya murka. Namun, reaksi Dania sungguh di luar dugaan. Dania tidak terkejut sama sekali. Wajahnya tetap datar. Bahkan ia mengambil sebuah map tebal dari laci meja kerjanya dan melemparkannya ke hadapan Fatimah. Fatimah membuka map itu dengan tangan gemetar.
Isinya adalah foto-foto Galang bersama Jihan dan anak kecil itu, lengkap dengan bukti transfer bank selama 3 tahun terakhir, dan salinan akta kelahiran anak tersebut. Saya sudah tahu semuanya sejak 2 tahun lalu, Fatimah, kata Dania santai sambil menyesap teh hangatnya. Jihan sekarang bekerja di salah satu cabang perusahaan saya di luar kota. Anaknya sudah saya sekolahkan di playgroup terbaik di sana. Ibunya sudah saya beri modal usaha catering agar mandiri. Fatimah ternganga tak percaya. Lututnya lemas seketika. Ternyata, selama ini Dania bukan istri bodoh yang bisa dibohongi. Dania adalah pemain catur ulung yang sudah mengantisipasi semua langkah lawan jauh sebelum permainan dimulai. Dania menjelaskan bahwa ia membiarkan Galang berselingkuh dengan Jihan, karena ia butuh bukti ketidaksetiaan Galang untuk mengamankan posisi asetnya di masa depan. Namun, Jihan ternyata wanita yang tahu diri. Setelah dilabrak Dania secara baik-baik, Jihan memilih mundur dan bekerja sama dengan Dania demi masa depan anaknya. Berbeda dengan Fatimah yang serakah ingin menguasai posisi nyonya rumah. Jadi, informasimu itu basi, Fatimah, ucap Dania tajam. Tapi, karena kamu sudah jujur, saya akan berbaik hati. Dania mengambil dompet dari tasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan sebuah tiket bus ekonomi jurusan kampung halaman Fatimah yang sudah ia siapkan sejak siang tadi. Ini pesangon terakhirmu. Pergi dari sini sekarang juga. Lewat pintu belakang. Jangan pernah kembali lagi ke kota ini, atau saya akan pastikan kamu membusuk di penjara atas tuduhan pencurian perhiasan yang kemarin. Fatimah menerima uang dan tiket itu dengan tangan gemetar. Ia tidak punya pilihan lain. Rencananya untuk memeras Dania gagal total. Ia justru merasa semakin kerdil di hadapan wanita hebat ini. Tanpa berpamitan pada Galang yang masih mendengkur di ruang tamu, Fatimah mengemasi barang-barangnya yang sedikit ke dalam tas kresek besar. Ia menyelinap keluar lewat pintu dapur, menembus hujan deras malam itu, meninggalkan rumah mewah yang sempat menjadi mimpi indahnya namun berakhir menjadi mimpi buruk. Fatimah pergi dengan membawa rasa malu dan penyesalan seumur hidup, menyadari bahwa ia hanyalah pion kecil yang tidak berarti dalam permainan kelas atas antara Dania dan Galang. Bab 8. Lelang Kehormatan. Keesokan paginya, Galang terbangun dengan kepala pening. Ia mencari-cari Fatimah di seluruh penjuru rumah, namun nihil. Pakaian Fatimah di lemari kamar tamu sudah kosong. Galang panik, mengira Fatimah kabur membawa barang berharga. Ia berlari menemui Dania yang sedang sarapan dengan tenang di ruang makan. "Mana Fatimah? Dia kabur ya?" teriak Galang. Dania tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah pintu belakang yang terbuka sedikit. "Dia sudah pergi, Galang. Dia memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada hidup bersamamu yang sudah miskin dan pesakitan ini. Wanita mana yang mau bertahan dengan laki-laki yang bahkan tidak bisa membelikan beras?" sindir Dania telak. Galang terdiam. Harga dirinya kembali tercabik-cabik. Belum sempat ia membalas ucapan Dania, terdengar suara keributan di halaman depan. Beberapa truk besar bertuliskan, "Jasa pindahan lelang aset," parkir di depan gerbang. Sekelompok orang berseragam masuk ke dalam rumah, mulai mengangkuti barang-barang mewah. Sofa kulit buatan Italia, lukisan-lukisan mahal, koleksi jam tangan Galang, bahkan set peralatan golf kesayangannya. Semuanya diangkut keluar satu persatu. Galang berteriak histeris, mencoba menghalangi para petugas itu. "Jangan, itu barang-barang saya. Kalian tidak berhak mengambilnya." Namun, Fando muncul dari balik salah satu petugas, membawa dokumen penyitaan resmi dari pengadilan niaga. "Maaf, Pak Galang, semua barang ini dibeli atas nama perusahaan yang Bapak gelapkan dananya. Jadi, ini adalah aset sitaan untuk menutupi kerugian perusahaan," jelas Fando dengan nada sopan namun tegas. Galang tidak berdaya. Ia hanya bisa menangis melihat harta bendanya dipreteli di depan mata kepalanya sendiri. Mobil sedan kesayangannya sudah diderek pagi-pagi buta. Kini giliran isi rumah yang dikuras habis. Di tengah kekacauan itu, Dania duduk santai di kursi taman, memegang ponselnya. Ia sedang melakukan siaran langsung, live streaming, di akun media sosial pribadinya yang memiliki jutaan pengikut karena statusnya sebagai pengusaha sukses. Dalam siaran itu, Dania tidak menjelek-jelekan Galang secara langsung. Ia justru tampil dengan wajah sendu tanpa makeup, matanya berkaca-kaca, memerankan peran istri tabah yang sedang diuji. Ia bercerita kepada netizen bahwa suaminya baru saja tertipu investasi bodong miliaran rupiah dan kini mereka harus merelakan semua aset untuk membayar utang. Dania meminta doa dan dukungan agar ia kuat menghadapi cobaan ini.
Netizen yang melihat siaran itu langsung bersimpati luar biasa pada Dania. Kolom komentar dibanjiri ucapan semangat dan doa. Sementara itu, di latar belakang video, terlihat sosok Galang yang sedang mengamuk, berteriak-teriak kasar kepada petugas Sita, dan terlihat sangat kacau. Kontras antara Dania yang anggun dan tabah dengan Galang yang kasar dan berantakan membuat citra Galang hancur seketika di mata publik. Video itu viral dalam hitungan jam. Galang yang selama ini dikenal sebagai pengusaha muda sukses dan suami idaman, kini berubah menjadi bahan tertawaan dan hujatan satu Indonesia. Puncaknya, saat live masih berlangsung, ponsel Galang berdering. Itu adalah panggilan dari pemilik perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, yang sebenarnya masih kolega bisnis Dania. Bos besar itu memecat Galang secara tidak hormat melalui sambungan telepon yang suaranya sengaja dikeraskan oleh Galang karena saking paniknya. Kami tidak bisa mempekerjakan penipu dan orang yang tidak punya etika seperti Anda, Pak Galang. Surat pemecatan sudah kami kirim ke email. Jangan pernah injakan kaki di kantor kami lagi. Suara tegas itu terdengar jelas, bahkan masuk ke dalam siaran langsung Dania. Galang membeku. Ponselnya jatuh ke lantai. Ia baru saja kehilangan segalanya. Istri, selingkuhan, harta, pekerjaan, dan harga diri. Di depan jutaan mata netizen, ia telah ditelanjangi secara sosial. Dania mengakhiri siaran langsungnya dengan ucapan terima kasih yang lirih, lalu mematikan ponselnya. Ia menatap Galang yang kini duduk bersimpuh di tengah ruang tamu yang kosong melompong. Hanya tersisa karpet tipis. Selesai sudah. Galang, kamu sekarang benar-benar kembali ke titik nol. Sama seperti saat pertama kali kamu datang melamar kerja di perusahaanku dulu. Bedanya, dulu kamu punya harapan, sekarang kamu cuma punya utang dan aib. Galang menatap Dania dengan tatapan kosong. Jiwanya seolah sudah mati. Ia tidak lagi memiliki tenaga untuk marah atau sedih. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia telah kalah telak dalam permainan yang ia mulai sendiri. Rumah mewah itu kini terasa begitu luas dan dingin, tanpa perabotan, tanpa kehangatan. Hanya menyisakan gema dari kehancuran seorang pria yang serakah. Dania berjalan naik ke kamarnya, meninggalkan Galang sendirian dalam kesunyian yang memekakan telinga, menikmati kemenangan mutlaknya di babak ini. Keesokan paginya, Galang terbangun dengan kepala pening. Ia mencari-cari Fatimah di seluruh penjuru rumah. Namun nihil. Pakaian Fatimah di lemari kamar tamu sudah kosong. Galang panik, mengira Fatimah kabur membawa barang berharga. Ia berlari menemui Dania yang sedang sarapan dengan tenang di ruang makan. "Mana Fatimah? Dia kabur ya?" teriak Galang. Dania tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah pintu belakang yang terbuka sedikit. "Dia sudah pergi, Galang. Dia memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada hidup bersamamu yang sudah miskin dan pesakitan ini. Wanita mana yang mau bertahan dengan laki-laki yang bahkan tidak bisa membelikan beras?" sindir Dania telak. Galang terdiam. Harga dirinya kembali tercabik-cabik. Belum sempat ia membalas ucapan Dania, terdengar suara keributan di halaman depan. Beberapa truk besar bertuliskan, "Jasa pindahan lelang aset, parkir di depan gerbang." Sekelompok orang berseragam masuk ke dalam rumah, mulai mengangkuti barang-barang mewah. Sofa kulit buatan Italia, lukisan-lukisan mahal, koleksi jam tangan Galang, bahkan set peralatan golf kesayangannya. Semuanya diangkut keluar satu persatu. Galang berteriak histeris, mencoba menghalangi para petugas itu. "Jangan, itu barang-barang saya. Kalian tidak berhak mengambilnya." Namun, Fando muncul dari balik salah satu petugas, membawa dokumen penyitaan resmi dari pengadilan niaga. "Maaf, Pak Galang. Semua barang ini dibeli atas nama perusahaan yang Bapak gelapkan dananya. Jadi, ini adalah aset sitaan untuk menutupi kerugian perusahaan," jelas Fando dengan nada sopan namun tegas. Galang tidak berdaya. Ia hanya bisa menangis melihat harta bendanya dipreteli di depan mata kepalanya sendiri. Mobil sedan kesayangannya sudah diderek pagi-pagi buta. Kini giliran isi rumah yang dikuras habis. Di tengah kekacauan itu, Dania duduk santai di kursi taman, memegang ponselnya. Ia sedang melakukan siaran langsung, live streaming, di akun media sosial pribadinya yang memiliki jutaan pengikut karena statusnya sebagai pengusaha sukses. Dalam siaran itu, Dania tidak menjelek-jelekan Galang secara langsung. Ia justru tampil dengan wajah sendu tanpa makeup, matanya berkaca-kaca, memerankan peran istri tabah yang sedang diuji. Ia bercerita kepada netizen bahwa suaminya baru saja tertipu investasi bodong miliaran rupiah dan kini mereka harus merelakan semua aset untuk membayar utang.
Dania meminta doa dan dukungan agar ia kuat menghadapi cobaan ini. Netizen yang melihat siaran itu langsung bersimpati luar biasa pada Dania. Kolom komentar dibanjiri ucapan semangat dan doa. Sementara itu, di latar belakang video, terlihat sosok Galang yang sedang mengamuk, berteriak-teriak kasar kepada petugas SITA, dan terlihat sangat kacau. Kontras antara Dania yang anggun dan tabah dengan Galang yang kasar dan berantakan membuat citra Galang hancur seketika di mata publik. Video itu viral dalam hitungan jam. Galang yang selama ini dikenal sebagai pengusaha muda sukses dan suami idaman, kini berubah menjadi bahan tertawaan dan hujatan satu Indonesia. Puncaknya, saat live masih berlangsung, ponsel Galang berdering. Itu adalah panggilan dari pemilik perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, yang sebenarnya masih kolega bisnis Dania. Bos besar itu memecat Galang secara tidak hormat melalui sambungan telepon yang suaranya sengaja dikeraskan oleh Galang karena saking paniknya. Kami tidak bisa mempekerjakan penipu dan orang yang tidak punya etika seperti Anda, Pak Galang. Surat pemecatan sudah kami kirim ke email. Jangan pernah injakan kaki di kantor kami lagi. Suara tegas itu terdengar jelas, bahkan masuk ke dalam siaran langsung Dania. Galang membeku. Ponselnya jatuh ke lantai. Ia baru saja kehilangan segalanya. Istri, selingkuhan, harta, pekerjaan, dan harga diri. Di depan jutaan mata netizen, ia telah ditelanjangi secara sosial. Dania mengakhiri siaran langsungnya dengan ucapan terima kasih yang lirih, lalu mematikan ponselnya. Ia menatap Galang yang kini duduk bersimpuh di tengah ruang tamu yang kosong melompong. Hanya tersisa karpet tipis. Selesai sudah. Galang, kamu sekarang benar-benar kembali ke titik nol. Sama seperti saat pertama kali kamu datang melamar kerja di perusahaanku dulu. Bedanya, dulu kamu punya harapan, sekarang kamu cuma punya utang dan aib. Galang menatap Dania dengan tatapan kosong. Jiwanya seolah sudah mati. Ia tidak lagi memiliki tenaga untuk marah atau sedih. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia telah kalah telak dalam permainan yang ia mulai sendiri. Rumah mewah itu kini terasa begitu luas dan dingin, tanpa perabotan, tanpa kehangatan. Hanya menyisakan gema dari kehancuran seorang pria yang serakah. Dania berjalan naik ke kamarnya, meninggalkan Galang sendirian dalam kesunyian yang memekakan telinga, menikmati kemenangan mutlaknya di babak ini. Langit di luar rumah besar itu tampak kelabu. Awan mendung menggantung rendah seolah menjadi kanopi raksasa yang menaungi drama tragis di dalamnya. Angin kencang menggoyangkan pepohonan di taman depan, menciptakan suara desau yang menyeramkan. Di dalam rumah yang kini nyaris kosong melompong itu, suasana jauh lebih mencekam daripada badai yang sedang bersiap di luar. Galang duduk bersila di atas lantai marmer dingin ruang tengah. Matanya merah dan bengkak, rambutnya kusut masai, dan kemeja yang ia kenakan sudah kusut serta berbau keringat basi. Ia tampak seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya, bergumam tidak jelas, sesekali tertawa sumbang, lalu menangis histeris. Tekanan mental yang bertubi-tubi dalam beberapa hari terakhir telah meruntuhkan pertahanan jiwanya. Kehilangan jabatan, harta, harga diri, dan dipermalukan di hadapan publik adalah pukulan telak yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dania turun dari lantai 2 dengan langkah tenang. Ia mengenakan gamis berwarna navy yang elegan, hijabnya tertata rapi, dan wajahnya tampak segar meski tanpa riasan tebal. Di tangannya, ia membawa sebuah map berisi dokumen perceraian yang sudah disiapkan oleh Vando. Dania meletakkan map itu di hadapan Galang, tepat di atas lantai. Suara kertas beradu dengan marmer membuat Galang tersentak kaget. Ia mendongak, menatap Dania dengan tatapan nanar. Tanda tangani ini, Galang. Selesaikan semuanya hari ini juga, ucap Dania dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Galang menatap dokumen itu. Tulisan, gugatan cerai, tercetak tebal di halaman depan. Tangannya gemetar hebat saat meraih map tersebut. Tiba-tiba, gelombang amarah yang luar biasa menyapu kesadarannya. Ia merasa diperlakukan seperti sampah yang dibuang begitu saja setelah habis manisnya. Galang merasa Dania adalah penyebab semua kehancurannya. Jika saja Dania tidak terlalu pintar, jika saja Dania mau memaafkan kehilafannya, jika saja Dania tidak memiskinkannya, mungkin hidupnya tidak akan sehancur ini. Pikiran-pikiran irasional itu memenuhi kepala Galang, mengubah rasa bersalah menjadi dendam kesumat. Kau yang merencanakan semua ini kan, Dania? Teriak Galang sambil melempar map itu ke wajah Dania. Kertas-kertas berhamburan di udara. Galang bangkit berdiri, matanya nyalang penuh kebencian. Kau sengaja menjebakku. Kau sengaja membiarkan aku selingkuh supaya kau punya alasan untuk menghancurkan hidupku.
Kau iblis betina. Galang meraung. Suaranya menggema di ruangan kosong itu. Ia maju selangkah demi selangkah mendekati Dania. Tangannya mengepal erat, siap untuk melayangkan pukulan. Dania tidak mundur selangkah pun. Ia berdiri tegak, menatap mata Galang dengan berani. Aku tidak menjebakmu, Galang. Aku hanya memberimu tali. Dan kau sendiri yang memilih untuk menggunakannya untuk gantung diri. Kau yang selingkuh, kau yang korupsi, kau yang serakah. Jangan salahkan orang lain atas kebusukanmu sendiri. Jawab Dania tenang namun tajam menusuk. Ucapan itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Galang kehilangan kendali sepenuhnya. Ia melihat sebuah vas bunga kristal berat yang tertinggal di atas meja konsol dekat tangga. Satu-satunya barang yang belum diangkut. Dengan gerakan cepat, Galang menyambar vas itu dan mengayunkannya ke arah kepala Dania. Mati kau, teriaknya kalap. Namun, sebelum vas itu menghantam kepala Dania, sebuah bayangan bergerak secepat kilat dari arah pintu samping yang menghubungkan garasi dengan ruang tengah. Sebuah tongkat kayu melayang di udara, menghantam pergelangan tangan Galang dengan keras. Krak, suara tulang retak terdengar mengerikan, diikuti oleh jeritan kesakitan Galang. Vas kristal itu terlepas dari tangannya dan pecah berkeping-keping di lantai. Galang jatuh terduduk sambil memegangi tangannya yang patah. Ia mendongak dan melihat sosok wanita tua yang berdiri gagah dengan tongkat kayu di tangannya. Itu adalah Ibu Hasti. Bukan, itu bukan Ibu Hasti. Itu adalah ibu kandung Dania. Wanita yang selama ini dikira sedang sakit keras di rumah sakit ternyata sudah berdiri tegak di sana. Ibu Dania, yang merupakan pensiunan perwira polisi dan mantan atlet bela diri, menatap Galang dengan tatapan tajam setajam elang. Berani sekali kau menyentuh anakku, ucap Ibu Dania dengan suara berat dan berwibawa. Di belakangnya, muncul dua orang petugas keamanan berseragam yang disewa khusus oleh Dania. Mereka langsung meringkus Galang yang sedang mengerang kesakitan, menekan wajahnya ke lantai marmer yang dingin. Galang tidak berkutik. Rasa sakit di tangannya dan kejutan melihat mertuanya yang ternyata sehat walafiat membuatnya lemas tak berdaya. Dania tersenyum tipis melihat ibunya. Terima kasih, Bu. Ibu datang tepat waktu, ucapnya lembut. Ternyata, kepulangan Dania 2 hari lalu bukan hanya untuk mengambil baju, tetapi juga untuk menjemput ibunya yang sudah pulih dan menyembunyikannya di paviliun belakang rumah tanpa sepengetahuan Galang. Ini adalah kartu as terakhir Dania, perlindungan fisik dari orang yang paling ia percaya. Ibu Dania berjalan mendekati Galang, menatap menantunya dengan jijik. Aku sudah curiga padamu sejak awal, Galang. Laki-laki yang matanya tidak bisa diam saat melihat harta. Pasti hatinya busuk. Untung Dania lebih pintar darimu. Dania kemudian mengambil ponselnya dan menunjukkan layar yang sedang melakukan panggilan video dengan pihak kepolisian. Polisi sudah melihat semuanya secara live. Galang, percobaan pembunuhan berencana, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyerangan fisik. Ditambah dengan kasus penggelapan dan korupsi yang sedang berjalan. Selamat, kau baru saja menambah masa hukumanmu menjadi seumur hidup. Galang menangis meraung-raung, memohon ampun. Bu, Dania, tolong, sakit, tanganku patah, ampuni aku. Namun, tidak ada yang mendengarkan. Petugas keamanan menyeret Galang keluar rumah menuju mobil polisi yang baru saja tiba di halaman depan dengan sirine meraung-raung. Tetangga sekitar mulai berkerumun di depan pagar, menonton adegan memalukan itu. Galang diseret seperti maling ayam. Wajahnya penuh air mata dan ingus. Tangannya yang patah terkulai lemas. Ia dimasukkan ke dalam mobil patroli dengan kasar. Dania berdiri di ambang pintu, didampingi ibunya. Ia menatap kepergian Galang tanpa ekspresi sedih sedikit pun. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Ia telah berhasil membersihkan parasit dari hidupnya. Rumah mewah itu kini benar-benar kosong dari kehadiran Galang, menyisakan Dania sebagai satu-satunya ratu di istananya. Malam itu, Dania tidur dengan sangat nyenyak di pelukan ibunya, seperti anak kecil yang baru saja terbebas dari mimpi buruk yang panjang. Ia tahu, esok hari akan menjadi awal yang baru. Awal di mana ia bisa membangun kembali hidupnya tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Vonis untuk Galang sudah dijatuhkan, bukan oleh hakim di pengadilan, melainkan oleh karma dan kecerdasan istrinya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan Dania. Musim telah berganti, dedaunan kering di taman telah berganti dengan tunas-tunas hijau yang segar. Rumah besar yang dulu sempat kosong melompong kini telah kembali terisi dengan perabotan baru yang lebih minimalis dan elegan,
Sesuai dengan selera Dania yang sebenarnya, bukan selera Nora Galang yang menyukai barang-barang branded mencolok. Suasana rumah itu kini jauh lebih hangat dan hidup. Suara tawa sesekali terdengar, menggantikan keheningan mencekam yang dulu selalu menyelimuti. Pagi itu, Dania sedang duduk santai di teras belakang, menikmati secangkir teh herbal sambil membaca buku. Wajahnya terlihat jauh lebih muda dan bercahaya. Beban pernikahan yang toksik telah hilang sepenuhnya dari pundaknya. Ia kini kembali fokus mengurus perusahaan warisan ayahnya yang sempat goyah akibat ulah Galang. Dengan tangan dinginnya, Dania berhasil memulihkan kondisi keuangan perusahaan dalam waktu singkat, bahkan mencatatkan keuntungan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Para pemegang saham kembali menaruh kepercayaan penuh padanya. Tiba-tiba, ponsel Dania bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vando, pengacara setianya. Sidang putusan akhir Galang sudah selesai. Bu Dania. Hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dipotong masa tahanan, ditambah denda 2 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Semua aset atas nama Galang resmi disita negara dan sebagian dikembalikan ke perusahaan ibu sebagai ganti rugi. Dania membaca pesan itu dengan senyum tipis. Keadilan telah ditegakkan. Galang akan menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi, merenungi keserakahannya. Dania kemudian teringat pada Fatimah. Beberapa minggu lalu, ia sempat mendengar kabar dari salah satu kenalannya yang tinggal di desa asal Fatimah. Kabarnya, Fatimah kini hidup sangat sederhana, bekerja sebagai buruh cuci harian untuk menghidupi dirinya sendiri. Wajahnya yang dulu cantik terawat kini terlihat kusam dan tua sebelum waktunya. Tidak ada lagi laki-laki kaya yang mau mendekatinya setelah tahu masa lalunya yang kelam sebagai pelakor yang gagal. Fatimah hidup dalam penyesalan seumur hidup, menjadi bahan gunjingan tetangga. Karma telah bekerja dengan caranya yang misterius namun adil. Sore harinya, bel pintu berbunyi. Dania beranjak membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria jangkung dengan senyum ramah yang meneduhkan. Itu adalah Adrian, rekan bisnis baru Dania yang selama ini banyak membantunya memulihkan citra perusahaan pasca skandal Galang. Adrian bukan tipe laki-laki yang banyak bicara manis, tapi tindakannya selalu nyata. Ia tulus, cerdas, dan yang terpenting, ia menghormati Dania sebagai wanita mandiri. Sore, Dania, siap untuk meeting proyek panti asuhan. Sapa Adrian hangat. Dania mengangguk antusias. Ya, Dania kini sedang merintis sebuah yayasan sosial. Maaf, maksudnya sebuah program CSR perusahaan untuk membantu anak-anak korban broken home. Ia ingin mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Adrian adalah partner utamanya dalam proyek mulia ini. Mereka berdua duduk di ruang tamu, berdiskusi dengan penuh semangat tentang rencana pembangunan asrama dan sekolah gratis. Mata Dania berbinar-binar saat berbicara tentang masa depan anak-anak asuhnya. Adrian menatap Dania dengan tatapan kagum yang tulus, bukan tatapan lapar seperti Galang dulu. Ada benih-benih perasaan baru yang mulai tumbuh di antara mereka. Namun keduanya memilih untuk menjalaninya pelan-pelan, membiarkan waktu yang menjawab. Di tengah diskusi, Dania permisi sebentar ke kamar mandi. Saat mencuci tangan di wastafel, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Ia teringat kembali pada momen 6 bulan lalu, saat ia berdiri di depan pintu kamar tidur yang terbuka sedikit, menahan napas melihat pengkhianatan suaminya. Dulu, ia merasa dunianya hancur. Namun sekarang, ia menyadari bahwa kejadian itu adalah berkah tersembunyi. Terima kasih, Galang, bisik Dania pada bayangannya sendiri di cermin. Terima kasih sudah selingkuh. Terima kasih sudah menjadi jahat. Karena kejahatanmu itu, aku jadi sadar betapa kuatnya diriku. Aku jadi tahu siapa kawan dan siapa lawan. Dan yang terpenting, aku jadi bebas. Bebas untuk menjadi diriku sendiri. Bebas untuk bahagia tanpa kepura-puraan. Dania keluar dari kamar mandi dengan langkah ringan. Ia kembali menemui Adrian yang sedang bermain dengan kucing peliharaan Dania di sofa. Pemandangan itu membuat hati Dania menghangat. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki suami tampan atau rumah mewah, melainkan tentang memiliki kedamaian hati dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai kita apa adanya. Hari berganti malam. Langit di luar bertabur bintang, cerah tanpa awan. Dania berdiri di balkon kamarnya, menatap kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Di suatu tempat di sana, di balik tembok penjara yang dingin, Galang mungkin sedang menangis menyesali nasibnya. Di tempat lain, di sebuah desa terpencil, Fatimah mungkin sedang melamun menatap nasibnya yang suram. Sementara di sini, di istana yang sesungguhnya,
Dania tersenyum lebar. Senyum yang bukan lagi senyum tipis menahan amarah, melainkan senyum lepas penuh kemenangan dan harapan. Hidup terus berjalan. Dania telah menutup buku masa lalunya yang kelam dan mulai menulis lembaran baru yang jauh lebih indah. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang. Dan ini adalah akhir bahagia yang sesungguhnya. Sebuah happy ending yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, dengan kecerdasannya, dan dengan keteguhan hatinya.